Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Indah. Selamat siang. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bu Indah selaku guru IPA, teman sejawat saya, guru IPA di MTSNU Sidoarjo, atas kesediaannya untuk masuk dalam sesi wawancara ini bersama saya. Mungkin langsung saja Bu Indah, nggih. Oke. Untuk yang pertama, Bu Indah, ketika dalam proses pembelajaran atau KBM, Anda sebagai guru IPA mungkin kan sudah menemukan beberapa masalah yang timbul, dalam atau saat proses pembelajaran. Contohnya misalnya masalah dalam hal pedagogi atau membaca, atau mungkin yang sangat berhubungan dengan pelajaran IPA yaitu tentang numerasi, Bu Indah. Mungkin Yeah. dalam hal pedagogik dulu, Bu. Hal yang saya rasakan itu kan mungkin sama dengan Bu Indah tentang motivasi belajar siswa. Iya. Bagaimana menurut tanggapannya Bu Indah? Kalau motivasi belajar siswa mungkin kurang dalam hal materi tentang Usaha dan energi Bu Indah mungkin untuk saat ini, nggih. ya, mungkin kalau materinya di usaha dan energi itu mungkin anak-anak kurangnya dalam hal dari mindsetnya sendiri ya. Anak-anak itu mindsetnya anak-anak sudah melihat bahwa pelajaran IPA itu sulit. Awalnya memang dari pelajaran IPA sulit, kemudian karena mereka juga sudah pemikirannya sudah sulit, akhirnya motivasinya untuk membaca juga kurang. Berarti dari faktor internal Bu Indah ya. Bisa juga dari internal. Apa mungkin bisa dari faktor eksternal Bu? Kenapa motivasi belajar IPA siswa itu rendah? Khususnya dalam materi usaha dan Kalau energi. eksternal kemungkinan yang dari motivasi dari ini, mungkin dari gurunya kurang pembelajaran yang inovatif, kurangnya media pembelajaran yang memenuhi agar anak-anak lebih suka dalam pelajaran IPA atau khususnya untuk materi usaha dan energi ini. Tidak adanya media pembelajaran yang menyenangkan. Okay. Kalau untuk masalah literasi, Bu Indah, apalagi ini kan untuk kelas 8 kan ada AKM ya, jadinya kita harus mengenalkan tentang literasi membaca sama literasi numerasi. Yes. Apakah kemampuan anak-anak itu atau minat anak-anak itu dalam hal literasi membaca itu tinggi, atau malah sebaliknya itu minat membaca siswa itu rendah, Bu? Monggo, tanggapannya Ibu. Minat baca sendiri memang agak rendah untuk anak-anak sekarang. Karena mungkin materinya juga kurang menarik, akhirnya anak-anak juga minat bacanya jadi rendah, tidak ingin kurang ingin mengetahui karena memang dari mindsetnya sendiri karena memang dia pemikirannya susah, jadi anaknya juga akhirnya tidak mau mencari, akhirnya minat bacanya juga rendah, tidak ingin tahu dari anak-anak mungkin seperti itu. Kalau tentang numerasi gimana, Bu Indah? Kalau numerasinya dari Soalnya anak-anak kan kalau itu, materi usaha dan energi kan banyak, Bu Indah, nggih, untuk soal-soal hitungannya, nggih. ya, kalau di hitungan memang anak-anak kan rendah untuk di level matematikanya di materi apa namanya materi operasi ya, khususnya di operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian itu memang dari situnya memang sedikit berkurang. Akhirnya anak-anak juga karena hitungannya tidak bisa, dasar menghitungnya tidak bisa, akhirnya ngitung di fisikanya pun akhirnya juga kurang. Nggih. Itu untuk masalah numerasi, Bu. Kalau masalah tentang media atau teknik cara guru mengajar, apakah mempengaruhi juga, Bu? Barangkali gini, untuk materi usaha dan energi itu kan memang banyak soal hitungannya, dan guru biasanya akan menjelaskan tentang materi usaha dan energi itu kan lewat metode ceramah. Apakah itu juga mempengaruhi cara guru dalam menerangkan soal-soal hitungan itu mempengaruhi minat
atau motivasi siswa dalam hal numerasi, Bu Indah? Ya, termasuk itu juga. Jadi cara guru hanya menerangkan lewat ceramah itu juga kemungkinan juga menurunkan literasi membaca siswa atau juga menurunkan cara numerasi anak-anak juga dalam belajarnya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu Indah ya, tentang pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif. Kalau berdasarkan pengalaman saya sebagai guru IPA, untuk variasi pembelajaran inovatif dalam pembelajaran itu kurang. Bagaimana menurut tanggapannya, Bu Indah? Iya, pembelajaran inovatif memang kurang ya kalau sekarang. Karena apa? Karena guru itu sering menggunakan metode ceramah yang menurutnya paling cepat, paling efektif, paling efisien yang digunakan untuk guru sekarang mengajar anak-anak. Nah, akhirnya metodenya kurang, pembelajarannya kurang inovatif, kurang kurang tertarik. Ya itu tadi karena kita milih cepatnya. Praktis. Praktis iya. Ya, mungkin nggak banyak membutuhkan waktu untuk persiapannya juga, Bu Indah. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu Indah, tentang pembelajaran berbasis soal hot. Apalagi dengan anak kelas 8 juga, itu kan hubungannya sama sebentar lagi ada kegiatan AKM. Itu kan jelas nanti soal-soalnya yang ada kan mencakup soal-soal hot juga. Ya. Menurut tanggapannya Bu Indah, bagaimana kemampuan siswa kita dalam menyelesaikan soal-soal hot itu? Tadi kalau soal HOTS itu kan butuh pemikiran yang lebih mendalam. Kita dibutuhkan metode literasi yang lebih mendalam dari soal-soal itu. Kemungkinan untuk penerapan atau pengerjaan soal HOT itu anak-anak sangat kurang. Dikarenakan memang kurangnya literasi, kurangnya numerasi, anak-anak juga berkurang. Itu yang menyebabkan anak-anak belum bisa untuk mengerjakan soal HOT. Jadi intinya kurang terbiasa latihan soal hot mungkin Bu Indah. Nah, itu juga masuk. Apakah dari gurunya juga berpengaruh, Bu? Barangkali mungkin gini, memang guru kan soalnya tidak membiasakan membuat soal hot saat di ulangan harian atau saat memberikan soal evaluasi. Itu kita sebagai guru kurang dalam memberikan soal latihan hot itu tadi, Bu. Itu juga termasuk kalau dari siswanya tadi kan memang kurangnya kecakapan anak-anak dalam mengerjakan literasi numerasinya. Kalau mungkin dari gurunya seperti itu, kurangnya kebiasaan atau membiasakan anak-anak mengerjakan soal hot, tidak sering memberikan soal-soal hot, macam-macam soal hot seperti apa, itu juga menurunkan saat anak menyelesaikan soal hot itu tadi. Sudah Bu Indah, mungkin itu pertanyaan terakhir. Saya terima kasih atas waktunya, atas sharingnya tentang masalah-masalah yang timbul saat proses pembelajaran. Mungkin barangkali di lain waktu atau lain kesempatan kita bisa sharing lagi Bu, atau bisa wawancara lagi terkait hal tersebut. Terima kasih Bu Indah, saya ucapkan atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.